Zuma harus dihentikan dari kedustaan dan manipulatif otaknya yang membusuk karena kebencian. Orang ini punya agenda tersendiri dalam rangka membangun khilafah. Kebencian mereka terhadap Kristen itu ditujukan dengan ucapannya yang menghina orang Batak. Tidak ada perlawanan terhadap Belanda. Tapi umatnya lah Rasulullah Muhammad SAW yang kemudian berjuang mengusir penjajah. Jadi Palestina, Yerusalem, Israel bersih dari penjajah berkat umatnya Nabi Muhammad. Nusantara bersih dari penjajah berkat umatnya Nabi Muhammad SAW. Si Zuma, si Zulkifli Muhammad Abbas ini sekolah di bawah pohon toge kali ya. Sejak kapan orang Batak? Iya, narasi yang merusak 80 tahun Indonesia merdeka ini sampai hari ini harus dihentikan ini Zuma, saudara-saudara, karena mirip dengan Kahar Mujakkar dulu yang melakukan provokasi bahkan mau melepaskan diri dari proklamasi 45 Pancasila dan Undang-Undang Dasar 45. Mereka tidak suka dengan apa yang namanya NKRI. Mereka lebih suka kalau Indonesia sebagai harapan terakhir dari seluruh dunia harus menjadi khilafah setelah 100 tahun. Khilafah itu runtuh di Turki Utsmani sehingga Muslim tidak jadi untuk menguasai seluruh dunia seperti yang diinginkan oleh nabinya. Surat ke-8 ayat 67, tidak pantas seorang nabi punya tawanan perang sebelum dihabisin seluruhnya, harus tunduk di bawah kaki Muhammad, Rasul itu. Dan itu yang diinginkannya dengan mulai titik dari Mekah lalu hijrah ke Madinah dan menghabisi 5.000 orang Yahudi dan orang Kristen. Dia aktif untuk berdebat dengan tokoh-tokoh suku-suku kecil, lebih-lebih kepada orang Yahudi dan orang Kristen itu dilabrak habis, bahkan dibantai habis, tidak kurang suku-suku kecil. 27 kali dia menjadi panglima perang, jadi darahnya, tangannya itu penuh dengan tetesan air merah dari tubuh. Saudara Zuma dan saudara semua, bapak saya almarhum adalah veteran perang. Dia adalah tokoh pendiri Muhammadiyah. Ayah saya adalah seorang pahlawan. Dia jujur, dia luar biasa. Dia guru agama, dia memimpin. Dan seluruh kegiatannya ditujukan untuk membangun toleransi dan damai. Maka menetes juga kepada saya. Oleh karena itu kalau Zuma mengatakan bahwa orang Batak itu tidak pernah melawan penjajah, justru umat Nabi Muhammad yang memberikan perlawanan. Kamu sekolah di mana, Zuma? Dasar kamu bukan anak pahlawan karena kamu hanya satpam. Si Singamangaraja 12 merupakan gelar yang diberikan untuk maharaja dalam masyarakat Batak yang tinggal di Sumatera Utara. Si Singamangaraja 12 dia mendiami orang Toba yang mendiami pinggir Danau Toba di Bakara. Si Singamangaraja 12 sendiri dikenal sebagai tokoh magis, orang yang dikeramatkan, sosok pemimpin historis. Hubungan si Singamangaraja 12 juga dengan orang Aceh Kesultanan terjalin baik, dibuktikan dengan melakukan perdamaian terhadap orang Aceh dan pertikaian antar sesama Raja Huta di Samosir. Itu dia berhubungan baik dengan Sultan Aceh. Dari berbagai
pertempuran, Sisingamangaraja 12 turut mempertahankan kedaulatan bangsa agar tidak jatuh ke tangan kolonial Belanda. Terkenal anti perbudakan, anti penindasan, dan menghargai kemerdekaan jiwa pemersatu. Dan dia sudah condong kepada kekristenan. Dan ajaran Kristen itu telah menolong banyak orang Batak. Sehingga saya tidak bisa membayangkan jika Kristen itu tidak masuk dalam orang Batak, maka orang Batak akan banyak memberontak. Ferdinand Lumban Tobing, F.L. Tobing, dia orang Sibolga, lahir 1899 dan dia meninggal di Jakarta 7 Oktober 62. Seorang pahlawan dari kalangan dokter. Dia belajar kedokteran di Jakarta dan mengabdikan diri menjadi dokter di Kalimantan. Itu contoh orang Batak. Lah kamu cuma satpam. Karir Tobing, F.L. Tobing menjadi dokter bertugas melayani kesehatan masyarakat pada umumnya. Dipekerjakan oleh pemerintah Hindia Belanda di Batavia dan dipindahkan ke Kalimantan Timur, lalu terakhir bertugas di Surabaya. Apa yang bisa kamu omongkan dengan narasi keagamaanmu? Kamu mau membawa bahwa semua pahlawan itu orang Islam, begitu kan? Saya memang bangga menjadi anak seorang veteran kemerdekaan dan menitis darah cinta tanah air itu ke dalam saya. Tetapi itu justru setelah saya menjadi orang Kristen bisa jujur. Pasukan Belanda 1948 melakukan agresi militer kedua untuk menggempur Indonesia. Oleh karena itu dibentuklah pemerintah darurat dengan F.L. Tobing sebagai pemimpin daerah militer wilayah Tapanuli dan Sumatera Timur Selatan. Tobing memiliki kecintaan atas kemerdekaannya ditambah dengan pendirian yang teguh, tegas dan tak mudah digertak. Turun di barisan depan dan memimpin perjuangan gerilya di hutan adalah bentuk tanggung jawabnya sebagai pemimpin militer. Beda dengan Kahar Muzakar. Dia mau merobohkan negara NKRI ini. Dia adalah imam ketiga dari NII setelah Kartosuwiryo, Daud Berou di Aceh, dan Kahar Muzakar. Lalu M. Yusuf dikirim oleh Soeharto untuk menghabisi itu si Kahar Muzakar itu. Dan berapa banyak pendeta orang Kristen dipaksa oleh Kahar Muzakar untuk masuk Islam. Ini 5 rumah ke sebelah saya itu adalah korban dari Kahar Muzakar. Dia ini pamannya. Kahar Muzakar itu paman orang Toraja yang digempur oleh Kahar Muzakar. Kamu mau ngomong apa tentang fakta sejarah yang saya temukan? Ada Zainul Arifin, lahir tahun 1909, wafat di Jakarta 63, merupakan anggota gerakan pemuda Ansor. Dia orang Batak. Pendudukan militer Jepang, Zainul Arifin ikut serta mewakili NU dalam kepengurusan Majelis Syuro Indonesia, Masyumi, dan terlibat pembentukan Hizbullah. Ini bisa ditunjukkan bahwa orang Batak itu memiliki orang-orang pahlawan yang hebat. Selaku panglima Hizbullah, Zainul Arifin mengkoordinasi pelatihan militer di Cibarusa dekat kota Bogor. Berkat usaha gigih para pejuang kemerdekaan Indonesia pun di
diproklamasikan sejak itu, Zainal Arifin langsung duduk dalam Badan Pekerja Komite Nasional Indonesia BPKNP KNIP yang menjadi embrio lembaga legislatif MPR DPR dan aktif di parlemen mewakili NU hingga dia wafat. Berapa nama lagi? Ada sastrawan Amir Hamzah. Dia adalah orang yang perasaan kebangsaan negaranya, negara Indonesianya, tumbuh dan berkembang sejak menempuh pendidikan di Pulau Jawa. Perasaan serta membara ketika 1924 suhu udara pergerakan kebangsaan Indonesia terus meningkat. Sementara di Turki Islam berantakan. Setelah orang-orang Eropa menemukan dinamit dari selongsong ketopong, tiba-tiba meledak dari jarak jauh. Orang Islam roboh. Kok bisa? Padahal jarak jauh. Kok bisa meninggoy orang-orang Islam? Dan itulah keruntuhan Turki Utsmani 3 Maret 1924. Amir Hamzah luar biasa, sangat tekun belajar dan memulai menceburkan diri dalam pergerakan pemuda Jong Sumatera Bon. 28 Oktober 1928 terjadi peristiwa penting Sumpah Pemuda sebagai salah seorang pemuda yang memutuskan, mencetuskan dan menggunakan bahasa Melayu, bahasa Indonesia. Dia ikut aktif dalam pembentukan Hari Sumpah Pemuda. Amir Hamzah juga ikut mempelopori persiapan Kongres Indonesia Muda se-Indonesia. Omongan kamu Zuma harus diperbaiki. Seorang penceramah, seorang pendakwah nggak boleh berbohong seperti kamu. Ada Adam Malik, dia wakil presiden Indonesia. Beberapa kali dia menjadi wakil presiden zaman Soeharto. Dia wafat 1984. Adam Malik adalah menteri luar negeri yang luar biasa. Perjuangan selama zaman pemerintahan kolonial Belanda, Jepang berperan penting dalam membesarkan nama Indonesia. Dalam pertemuan 45 Adam Malik membacakan dekret. Tujuan pembacaan dekret untuk menyatakan bahwa Republik Indonesia yang telah merdeka perlu melahirkan tentara keamanan untuk menghadapi perlawanan musuh. Maka dari itu, semua bekas anggota PETA dan HEIHO menjadi tentara Republik Indonesia. Apa kurang bahwa orang Batak itu adalah manusia pahlawan? Adam Malik memimpin rapat dihadiri oleh anggota PPKI beserta seluruh lapisan masyarakat mewakili kelompok pemuda. Adam Malik terpilih menjadi ketua 3 Komite Nasional Pusat. Siapa lagi? Haris Nasution. Memang dia Muslim, tetapi tidak Muslim seperti sekarang ini. Muslim yang membenci orang beragama lain. Abdul Haris Nasution adalah tentara kehormatan. Dia memiliki jenderal besar. Bukan nabi besar kamu itu. Entah siapa besarnya apa. Apalagi menjadi pembicara besar kayak Zuma hanya buang air besar. Apa yang kamu maksud dengan menghina orang Batak? Saya tidak ada kaitannya dengan orang Batak dan saya bukan orang Batak. Walaupun saya dikasih marga Batak. Siagian. Sebagai seorang pahlawan dari Sumatera Utara, Abdul Haris
merupakan seorang militer pemikir perlawanan tentara Jepang dan Belanda. 1942 di Surabaya, Nasution bergabung ke dalam kesatuan militer Belanda. Kedatangan Jepang dengan segala propagandanya merupakan mimpi buruk bagi bangsa Indonesia. Namun pada tahun 1945 dipukul mundur oleh sekutu setelah 2 kota besar di Jepang dikasih mercon, Nagasaki dan Hiroshima itu. Maka Badan Keamanan Rakyat pun dibentuk setelah kemerdekaan Indonesia dan Tentara Keamanan TKR dibentuk tanggal 5 Oktober 1945. Ini tahun kemerdekaan ke-80. Muncul tokoh-tokoh orang-orang ambigu seperti Zuma ini. Ini adalah manusia Konoha yang tidak mengerti apa yang dia ucapkan. Dan dia tidak mengerti apa imbas dari pembicaraan itu. Dia hanya menimbulkan keributan. Dia hanya menimbulkan protes. Kenapa? Karena narasinya itu tidak benar. Dibangun dari manipulasi data. Dan itulah Nabi Arab itu yang kamu ikuti. Boleh berbohong dalam banyak hal. Yesus tidak pernah mengajarkan itu. Ya, tidak. Oh, kamu banyak sekali narasimu. Banyak sekali saudara-saudara tokoh orang Batak yang perlu saya sebut. Apalagi setelah kemerdekaan ini. Sebut aja TB Simatupang. Ya. Bagaimana mereka itu menjadi bertungkus lumus berjuang sejak kemerdekaan sampai mempertahankan kemerdekaan. Mereka tidak berbicara masalah agama. Itu orang Batak. Paling sungkan mereka berbicara masalah agama. Orang Batak mundur. Beda dengan orang Sulawesi Selatan. Semua harus dikaitkan dengan agama. Apa-apa agama, apa-apa Islam. Saudara-saudara harus tahu persis. Masih banyak lagi tokoh-tokoh yang perlu saya sebut. Saya ini membaca sejarah DI Penjahitan, Anumerta Donald Ishak Panjaitan, itu DI Panjaitan. Bukan tukang jahit kayak mulut kamu yang saya jahit nanti. Lahir 1925. Dia habis di lubang buaya. Oleh siapa? Oleh nenek moyang kamu itu, Juma. Pahlawan revolusi, lekat dengan kejadian kelabu bagi bangsa Indonesia saat itu terjadi kudeta yang dilakukan oleh G30S. Semuanya dan tujuannya hanya mengganti ideologi Pancasila dengan komunisme, yaitu Islamisme. Kalau sekarang, dulu komunisme, sekarang Islamisme. Itu tujuan dari Rizik, kamu, dan orang-orang yang sengkleh otaknya. Jadi kemerdekaan ini kamu mau apain? Kamu mau kemanakan? Mau diganti dengan Islam? Nggak bisa. Lihat baik-baik bahwa Islam itu ajaran yang tidak bisa dipertahankan sampai kapanpun. Sebuah agama khusus untuk orang abad ke-7 tidak bisa dipertahankan sekarang ini. Orang sudah pandai semua. Tinggalkan keyakinan itu atau Indonesia bubar. Jadi saudara-saudara, banyak sekali orang Batak yang telah berjasa bagi
Indonesia. Terima kasih orang Batak. Horas Inang. Terima kasih. Dan sekarang saya banyak dibantu oleh orang Batak. Tuhan Yesus memberkati.